Sobat Millennials, kembali lagi di Rumah Millennials Podcast. Dan kali ini kita udah masuk di episode ke-12. Sekarang kita kan berbincang-bincang dengan Karisa, yaitu Kak Cutrisa, tapi bisa dipanggil dengan Karisa. Karisa ini siapa nih? Kalau teman-teman tahu Indonesia Youth Action. Nah, Karisa ini adalah foundernya. Nah, nanti kita mungkin akan mengulik lebih dalam dan ya kasih layar panggung waktu untuk Karisa memperkenalkan diri lebih dalam gitu untuk bisa memberikan apa ya inspirasi untuk kita gitu biar selalu berkarya sebagai anak muda. Oke, boleh Karisa silahkan langsung perkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dari Rumah Milenial yang menunggu podcast selanjutnya. Mungkin tadi podcast ke-12 ya, udah keren nih. Berdaya, berkarya, dan bermakna. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cutri Sanurzina Fona. Boleh dipanggil Kacut atau Karisa, atau boleh dipanggil dengan nama yang menurut teman-teman gampang buat diingat gitu. Nah, mungkin seperti yang udah diperkenalkan oleh Kak Yeri tadi, saya merupakan founder dari Indonesian Net Action, yang dimana mungkin nanti ke depannya kita bakalan lebih mengenal lagi apa itu Indonesian Net Action dan sebagainya gitu. Mungkin itu aja Kak Yeri. Oke, siap. Jadi apa ya? Nanti biar apa ya semakin jelas gitu ya Indonesia for apa Youth Action ini tuh bergerak di bidang apa, kerelawanan hanya kerelawanan jakah atau ternyata sama yang lain gitu. Ternyata banyak sekali hal menarik kalau teman-teman kepoin Instagramnya Indonesia Youth Action itu udah sangat banyak banget project yang udah dilaksanakan gitu. Jadi podcast ini bakal menarik makanya simak sampai akhir gitu. Oke. Karisa tadi sempat memperkenalkan diri ya tentang founder gitu. Nah, kesibukan saat ini apa aja nih, Kak? Oke, merujuk ke kesibukan keseharian adalah karena saya sebagai ini ya, sebagai aparatur sipil negara nih. Jadi kesibukannya pasti ngantor pagi-pagi sampai sore atau siang tergantung dengan jadwal piket. Kebetulan saya bertugas di salah satu fasilitas kesehatan karena saya juga sebagai seorang ahli gizi. Kemudian mungkin kesibukannya lain kalau udah malam paling ya udah ngisi materi atau rapat bersama teman-teman dari Indonesian Action begitu. Oke, luar biasa itu berarti dalam seharian bisa dimaksimalin sekali ya, Kak ya. Nah, Oke, itu tadi sempat menarik nih Kak tentang Karisa ini juga bekerja sebagai ASN dan ahli gizi gitu ya Kak. Nah, Indonesia Youth Action ini aku lihat ini di bidang kerelawanan dan ya banyak gerakan pemuda lain untuk bisa apa ya? Tadi ada aku lihat juga ada Youth Exchange dan conference dan lain sebagainya gitu. Itu awalnya Karisa kan itu agak berbeda ya itu ya bidangnya atau ada korelasinya atau gimana tuh Kak pada awalnya? oke. Sebenarnya pada awalnya tujuan kita tuh cuma buat event di dalam negeri ya. Yang seperti mungkin teman-teman pada umumnya sudah familiar lah dengan komunitas atau yayasan atau non-government organization yang udah biasa ngadain project-project ke daerah terpencil, daerah yang punya tempat wisata yang bagus, atau daerah-daerah yang pedalaman dan sebagainya gitu. Nah, mungkin di awal Indonesia Youth Action berdiri itu kita tujuannya cuma ke daerah-daerah 3T dan daerah-daerah yang bisa kita ningkatkan peningkatan UMKM, terus ekonomi dan pariwisatanya, karena kita juga nggak melihat dari daerah 3T saja, tapi ada daerah-daerah yang udah maju, bukan lagi 3T, tapi kita punya misi untuk meningkatkan UMKM, misalnya nih Labuan Bajo. Nah, secara orang-orang lihat kan Labuan Bajo udah wow gitu, tapi orang-orang nggak melihat 3 atau 8 jam dari pinggiran-pinggiran Labuan Bajo yang masih banyak ketinggalan gitu, bisa dibilang begitu, baik dari segi akses dan sebagainya. Kemudian bergerak di tahun 2022 kita berani buat acara ke luar negeri, namanya International Youth Action and Conference. Nah, ini sendiri sebenarnya tujuan kita mengangkat isu-isu SDGs yang dimana kita selalu angkat 17 poin SDGs menjadi pembahasan kita dalam konferensi. Kemudian setelah kita tadi dari dalam terus bergerak keluar, akhirnya kita mensinkronkan antara dua program ini menjadi sebuah program yang bisa
berguna dan berdampak juga bagi teman-teman di pemuda khususnya di Indonesia. Nah, kita sendiri dari program luar negeri kita berdiskusi, bertukar pendapat dan sebagainya. Kemudian kalau ada ide-ide yang luar biasa, kita masukkan ke program-program dalam negeri. Seperti halnya akhirnya kita bisa sustainable sesuai dengan visi misi SDGs gitu, di mana kan SDGs sendiri kita tahu ya, Sustainable Development Goal System, di mana itu juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang penting di sini adalah kita berkelanjutan. Jadi dari program luar negeri setelah kita sharing, kita diskusi, kita bawa programnya apa yang bisa dimasukkan ke atau dijalankan ke program dalam negeri. Nah, begitu Kak. Oke, baik ini jadi sudah diceritakan sedikit ya tentang Indonesia Youth Action ini yang awalnya iya betul sih Kak. Awalnya mungkin kita pikir bahwa daerah 3T itu adalah yang urgent gitu, tapi setelah menggeluti itu ternyata ditemukan bahwa ada beberapa daerah yang mungkin udah terlihat maju, cuman ternyata masih perlu dioptimalkan lagi gitu. Menarik banget sih Kak ketika Indonesia Youth Action ini akhirnya bergerak ke luar negeri gitu, karena sekarang ini sebagai orang yang eksternal gitu ya, belum pernah ikut. Ini sangat menarik ketika melihat Instagramnya Indonesia Youth Action gitu. Yang awal-awal kan itu yang tentang ini ya kayak Youth Exchange and Conference ini ya Kak. Benar. Gitu. Oke, nah tadi kan sudah diceritakan sedikit tentang Indonesia Youth Action nih Kak. Nah, aku mau kepo tentang bagaimana awalnya dari Kak Risa sendiri nih, dari dalam diri Kak Risa untuk oke bikin ini nih gitu. Apa yang awalnya mengilhami Kak Risa untuk ya bergerak di bidang itu? Oke, mungkin bergerak di bidang membangun sebuah platform bernama Indonesia Net Action kali ya. Jadi awalnya sebenarnya itu dimulai dari masa-masa perkuliahan gitu ya. Jadi dari dulu saya memang udah aktif di BEM, di kemahasiswaan, himpunan dan sebagainya. Nah, di luar juga saya aktif sebagai aktif di berbagai organisasi kepemudaan sejak dulu gitu. Dari masa-masanya kita sering demo ke jalan atau sering galang dana, donasi dan sebagainya. Nah, mungkin akhirnya terbentuklah inisiatif untuk harus nih suatu saat punya platform sendiri di mana platform itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa baik itu ke daerah-daerah dengan difasilitatorin oleh kita sebagai panitia maupun ketika kita pertukaran atau conference di luar negeri kita bisa memfasilitasi. Dulu mungkin waktu saya kuliah itu sedikit ya organisasi atau komunitas yang punya event-event seperti ini, namun sekarang mungkin sudah banyak dan menyebar di mana-mana. Jadi dari tahun 2013 mungkin pas saya kuliah sampai 2016 aktif, lalu saya berinisiasi memang udah tahun 2017, hanya saja mungkin untuk membangun sebuah organisasi itu kan nggak cuma dibutuhkan ide, tapi dibutuhkan pendanaan dan sebagainya. Sehingga saya belum mampu nih. Waktu itu masih fresh grad, terus kita pekerjaannya belum ada yang mapan dan sebagainya. Jadi akhirnya dulu saya cuma bantu-bantu organisasi orang, aktif di berbagai komunitas dan organisasi juga. Lalu di tahun 2020 nih, saya berinisiatif balik ke apa yang menjadi cita-cita saya beberapa tahun lalu, pengen bangun sebuah platform. Nah, akhirnya kita ada beberapa orang, termasuk adik saya sendiri mungkin ya, kita buka platform Indonesian Action yang awalnya kita tujuannya ngisi webinar dan sebagainya, tapi sedikit demi sedikit kita berubah menjadi sebuah organisasi, lalu kita nyari legalitas menjadi sebuah yayasan di tahun 2021, sehingga terbentuklah Yayasan Indonesia Net Action yang dimana kita bergerak di dalam pengabdian masyarakat, pertukaran pemuda atau pelajar ke luar negeri, konferensi, dan menciptakan pemimpin-pemimpin untuk keberlanjutan SDGs maupun keberlanjutan dunia pada 2030 ke depan begitu. Wah, luar biasa. Berarti eh, awalnya dimulai dengan keluarga dulu ya Kak ya? Benar-benar. Oke, itu terus mengembangkan timnya tuh gimana tuh Kak pada awalnya? Ini sangat menarik tentang pengembangan organisasi ya. Benar-benar. Jadi kita juga mungkin kalau dilihat mungkin kita adalah berbeda ya dari organisasi pada umumnya. Jadi kita pertama juga terbentuk dari uh, sepupu dan adik-adik saya. Kemudian saya menginisiasi uh,
kan Indonesian Action ini, kemudian juga mengajak adik-adik saya untuk menjadi pengurus pada awalnya. Lalu kita open recruitment, ada volunteer yang bersedia untuk magang di kita selama 6 sampai 1 tahun. Lalu kita open recruitment lagi ketika tim kita sudah merasa kurang. Jadi sampai sekarang mungkin kita udah punya sekitar 30 orang tim yang mungkin setiap tahunnya berganti, tapi kita punya tim yang memang ada sejak kita pertama berdiri gitu. Gitu, Kak. Oke, luar biasa. Kan biasanya orang-orang ini pada ketika mendirikan organisasi itu mencari mitra atau partner gitu ya, yang udah sejalan gitu. Ini luar biasa. Ternyata cerita dari sisi Karisa adalah mengajak keluarga dulu. Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga nih bahwa keluarga ternyata bisa loh diajak untuk membangun sesuatu yang produktif seperti ini gitu. Mereka menarik banget. Nah, aku mau nanya tentang hal yang paling memorable atau paling menarik gitu ketika Karisa menjalankan gitu ya Indonesia Youth Action ini. Oke, hal yang paling menarik ketika menjalankan ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang menarik. Jadi saya sampai bingung nih, apa nih yang menarik nih? Ini Paling. semuanya paling menarik ya dari kita mungkin pengalaman dulu ini, saya sharing dulu nih. Oke. Kita selama berdiri dari tahun 2020, lalu berkegiatan pertama di 2021, kita udah punya 8 batch dan sekarang ongoing 9 batch. Di batch 9 nanti kita ada di Februari. Jadi kita udah ada 8 batch dengan mungkin udah ratusan alumni gitu. Jadi kalau dibilang yang mana yang paling berkesan, insya Allah semuanya paling berkesan. Ada ya, Tapi saya. saya pengen kasih kesannya di yang pertama deh, karena mungkin kita juga sering tahu ya pandangan pertama, cinta pertama dan sebagainya. Jadi apa yang saya bangun di awal itu di yang pertama itu luar biasa bagi saya ya. Jadi dari yang pertama itulah mungkin kita bisa membentuk kekeluargaan, lalu kita membentuk organisasi Indonesian Action ini menjadi besar seperti sekarang tanpa ada orang-orang yang di awal membersamai saya mungkin atau yang pertama membersamai saya mungkin Indonesian Action nggak seperti sekarang gitu. Jadi hal yang paling memorable sih bareng tim yang batch one ya. Jadi batch one setelah mereka ikut jadi kita open recruitment dan mereka semua alumni yang di batch one itu join bareng kita menjadi pengurus selama lebih 1 tahun. Jadi luar biasa sih. Jadi itu sih yang menurut saya paling memorable bagi saya gitu, Kak. Oke, luar biasa. Emang seperti cinta pertama, pandangan pertama itu tadi ya. Emang yang namanya peletakan batu pertama itu juga selalu tidak mudah dan selalu punya ceritanya sendiri sih. Kak, kalau boleh tahu itu batch pertama program apa tuh yang dilaksanakan waktu itu? Oke, batch pertama itu kita ngelaksanain program pengabdian masyarakat, tepatnya di Labuan Bajo juga. Jadi kita kemarin itu memang pengabdian masyarakat yang kita tingkatkan di Indonesian Action baru kemudian menyebar menjadi acara-acara ke luar negeri yang saya sebutkan tadi kayak konferensi dan exchange gitu. Oh, oke, oke. Nah, berarti pada awalnya memang Indonesia Youth Action ini dirancang online dulu baru masuk ke offline atau memang sudah langsung offline gitu, Kak? Oh, online dulu. Jadi kita semua persiapan itu kita laksanakan di online dulu gitu. Oke, oke, luar biasa. Berarti langsung bisa membentuk tim dan eh, pertama kali ketemu juga di situ tuh, Kak, di Labuan Bajo ketika Benar-benar. pengabdian. Pertama sekali ketemu. Jadi walaupun kita udah pernah meeting di online, tapi kan beda dengan ketemu langsung gitu. Iya, ya luar biasa. Ketika di Labuan Bajo itu tadi ya Kak membangun UMKM dan lain sebagainya atau apa aja tuh? Iya, kita dulu di Labuan Bajo itu sempat mendirikan rumah baca, lalu mendirikan WC umum bagi masyarakat di daerah pulau, karena kita kebetulan ambilnya di kepulauan gitu. Terus kita membagikan buku dan alat perangkat sekolah lah, perangkat sekolah baik itu buku, sepatu, tas, dan lain-lain gitu kepada beberapa siswa SD dan sebenarnya bukan beberapa sih, hampir semua dapat gitu ya. Memang siswanya nggak banyak juga, kebetulan cuma 50 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya dapat. Terus juga kita kasih bantuan hidup bagi guru di bukan perdalaman juga kita bilangnya, tapi lebih ke kepulauan ya. Jadi Oh, kita kasih biaya hidup guru, biaya hidup beberapa anak yatim dan duafa gitu sih. oke. Tadi menarik sih Kak tentang ketika Karya nyebut tentang kepulauan dan
pedalaman kepulauan itu sendiri, yang langsung kebayang di aku adalah bagaimana proses bisa masuk ke situnya gitu. Bagaimana Karisa bisa akhirnya menjalin kerjasama di daerah-daerah tersebut tuh, Kak. Oke, baik. Sebenarnya waktu batch one kita lebih ke itu pengalaman hidup saya ya. Jadi saya udah pernah tinggal di sana selama 2 tahun. Jadi kayak semacam mungkin kalau teman-teman PTT atau dokter PTT itu nyebutnya dokter PTT atau PTT lah istilahnya ya. Pegawai tidak tetap. Namun kemarin kan dari kementerian kita berganti nama kan biasa di tempat kita berganti presiden berganti nama. Jadi kita dulu namanya Nusantara Sehat. Jadi kita ditempatkan di daerah kepulauan, terpencil, pedalaman dan sebagainya selama 2 tahun. Nah, di sanalah saya sepulang saya dari pengalaman saya di 2 tahun di desa tersebut, saya pengen nih balik lagi. Saya rasa selama saya 2 tahun di sana nggak banyak berdampak ya. Jadi kayak pengen aja balik lagi. Apalagi di daerah memang benar daerah-daerah yang pedalaman, kepulauan dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin kalau dibilang relasi kerjasamanya udah pernah hidup dan bertugas di sana, makanya gampang aja sih. Oh gitu. Ih, oke. Ada satu cerita ya tentang ternyata bridging antara satu bagian hidup Karisa dengan satu bagian hidup yang lain ini berkaitan ya, Kak ya. Sustainable ya jadinya ya. Sustainable. Oke, oke, menarik. Tapi Kak kalau untuk daerah yang mungkin Karisa belum pernah tinggal di sana, itu gimana? Benar. Iya, ada beberapa daerah yang memang saya nggak tinggal di sana, tapi saya selalu memanfaatkan relasi yang saya punya gitu. Jadi Nah, relasi semasa saya berkuliah, semasa saya berorganisasi, misalnya nih kita sempat buat event di Kalimantan Utara ya di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Nah, itu saya memanfaatkan kalau kata-kata memanfaatkan kayaknya kejam ya. Jadi kita ini saya berkomunikasi dengan teman-teman saya di daerah sana yang satu organisasi dengan saya di organisasi lain. Jadi saya nanya, eh, kayaknya di tempat situ bagus deh kalau kita buat sebuah event atau project atau pengabdian sosial lah ke daerah Kalimantan Utara tepatnya dulu ya. Jadi akhirnya ya udah kita komunikasi terus intens apa yang kita pengen lakuin di sana dan kita disambungkan dengan pihak desa, pihak kecamatan, pihak sekolah dan lain-lainnya sehingga kita bisa buat event di sana. Jadi menurut saya sih paling penting itu tuh relasi ya. Relasi itu nggak cuma kita sebulan 2 bulan, tapi saya malah relasi itu tercipta selama bertahun-tahun ke belakang. Tapi ketika saya pengen ke Kalimantan, saya coba nih kontak. Waduh, dulu saya punya teman di Kalimantan, tapi boleh nggak ya saya telepon balik atau saya berkomunikasi kembali dengan beliau gitu. Jadi ya gitu, saya nge-reach orang-orang atau nge-reach teman-teman saya dengan begitu sih. oke, networking ya Kak ya, penting sekali ya. Heeh. Dan aku melihat walaupun kita udah lama banget gak berkomunikasi sama relasi kita yang mungkin udah dulu gitu, tapi mungkin karena memang niatnya baik gitu ya untuk memberikan pengabdian masyarakat dan Benar. memajukan masyarakatnya lagi ya, selalu ada jalan gitu untuk niat yang baik gitu ya Kak ya. Oke, Kak masih berkaitan dengan bagaimana bisa, soalnya ini sangat ngefans gitu dengan Indonesia Youth Action yang punya program bisa kemana-mana gitu. Nah kalau tentang ini Kak bisa bekerja sama dengan pihak luar negeri gitu, internasional, itu gimana tuh Kak pada awal membuka gerbangnya ke sana gitu? Oke, kembali lagi sebenarnya networking ya, networking yang saya pakai juga gitu. Jadi kita eh, ke luar negeri itu mungkin kita ngadain acara di KBRI, kita ngadain acara di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, mungkin yang pertama saya lakukan adalah nyari lagi teman-teman saya yang dulu semasa kuliah mungkin bareng-bareng dengan saya, kemudian mungkin dia lagi S2 di luar negeri atau S1 atau mungkin udah bekerja jadi diplomat di luar negeri. Jadi saya coba kontak lagi. Jadi semuanya kembali ke networking yang saya bangun beberapa tahun yang lalu gitu. Ketika saya merasa networking saya kuat dan bisa sama-sama berkomunikasi dengan baik ke depannya ya udah saya bilang aja saya pengen buat event di luar lalu kita sedikit demi sedikit kalau biasanya juga kalau saya nggak kenal misalnya dengan orang tersebut saya DM di IG dulu karena mungkin kalau di WA kan nggak mungkin kita dapat kontaknya langsung jadi saya DM di IG lalu kenalan sehingga
beberapa kali jalin komunikasi kayak sharing dulu gitu. Jadi kita akhirnya ngajak buat kerjasama, atau biasanya kalau memang orang-orang yang asli dari Malaysia itu atau biasanya ke Singapura atau ke Thailand, biasanya kita buat event sering ketiga negara tersebut ya. Jadi kita komunikasi lewat DM, chat dulu, baik itu saya nge-reach dulu organisasi mana yang pengen saya ajak kerjasama di luar negeri. Lalu saya nyari orang-orang yang mungkin kayak humasnya lah ya. Jadi kita hubungi, kita pengen buat event, ngasih proposal dan sebagainya, menjelaskan program apa yang pengen kita lakukan ya. Akhirnya kita diterima dengan baik setelah mungkin diskusi kayak begini juga, biasanya kita diterima dengan baik dan event kita yang pertama itu jalan. Jadi ketika yang kedua kita juga walaupun beda negara, saya sendiri selalu bukan memanfaatkan, mengkomunikasikan lagi Berkolaborasi. teman-teman saya yang dulu pernah saya kerjasama atau pernah menjalin hubungan lah, dalam istilahnya kita pernah satu organisasi dan sebagainya gitu. Oke, baik. Dari tadi hampir memanfaatkan dalam Ya, tanda gimana ya kata-kata yang enaknya ya, enggak jangan ini memanfaatkan ya, nampak kejam sekali nih. berkolaborasi Kolaborasi. gitu ya. Heeh. Oke. Iya, iya. Ini pasti yang dengar juga udah paham nih, berkolaborasi masuknya teman-teman gitu. eh Ya, satu benang merah yang bisa diambil adalah mungkin Karisa ini selalu memanfaatkan lagi Kan astagfirullahaladzim, udah terbiasa. berkolaborasi gitu. Menjalin kolaborasi dengan networking yang ada, tapi Kak Risa ini juga ya Kak membentuk networking baru tadi Mm, dari cerita yang mm. kirim DM dulu, termasuk riset organisasi mana yang cocok untuk berkolaborasi gitu. Oke, cukup banyak yang dibagikan Karisa tentang Indonesia Youth Action, tetapi ini masih ada pertanyaan tentang pengalaman Karisa lagi nih. Tentang kalau misal ini kan ada kesempatan Karisa berbagi dengan teman-teman yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Satu kisah yang menarik untuk dibagikan atau Karisa pengen loh orang-orang tahu tentang kisah ini ketika Karisa menjalani Indonesia Youth Action tuh apa tuh Kak? Oke, baik. Mungkin mau kisah sedih apa yang gimana ya ini ya? Saya juga bingung sih karena selama ngejalanin Indonesian Action kita ada suka dukanya gitu. Ada yang sukanya, ada yang benar-benar dukanya gitu. Mungkin Biar eh, lengkap nih dua-duanya aja Kak, biar lengkap. dua-duanya ya. Jadi Iya. alhamdulillah kita senangnya itu event kita selalu berjalan dengan lancar, walaupun mungkin dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, baik itu walaupun kita udah wanti-wanti nih ke peserta buat hati-hati, misalnya menaiki tangga hati-hati gitu, atau berjalan ketika di jalan bebas kalau di luar negeri gitu ya. Jadi ketika mungkin hal-hal yang begitu kita nggak bisa itu, misalnya ada kecelakaan kecil mungkin dalam artian jatuh dari tangga gitu. Jadi kan itu hal-hal yang kita menguras tenaga lagi dari panitia, lalu kita juga mungkin sebagai panitia harus punya sikap yang benar-benar bisa jangan panik nih, jangan panik dan sebagainya gitu. Kemudian untuk hal-hal lain mungkin kita selalu ketika sebuah acara dari kita selesai, kita selalu ada malam perpisahan, di mana memang kalau malam perpisahan itu udah, aduh, nangisnya minta ampun tuh. Kita udah sama-sama selama 5 hari atau seminggu, terus kita harus berpisah masing-masing, sehingga ya suka dukanya itu ada di dalam situ gitu. Kita udah sama-sama, udah makan bareng, tidur bareng. Kalau kita volunteer atau kalau memang ke luar negeri kan kita punya hotel ya. Kalau di pengabdian dalam negeri itu kita memang tidur bareng, walaupun memang cewek dan cowoknya memang dipisahkan. Tapi kan kita udah beda rumah juga, jadi kita udah pernah bareng-bareng gitu, yang baru kenal gitu. Jadi memang hal-hal yang begitu yang menurut saya itu paling berkesan selama mendirikan Indonesian Action, di mana mungkin kita belum pernah menjalin hubungan seperti keluarga atau saudara atau adik kakak dan sebagainya. Kemudian pulang-pulang dari situ ikatan itu terbentuk, dan semoga ikatan itu pun nggak terputus hanya 1 sampai 2 tahun ke depan. Kembali lagi dimanfaatkan gitu ya, atau dikolaborasikan lagi ke depannya gitu. Misalnya nih antara saya dengan peserta batch one gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa dipakai ketika 5 sampai 8 tahun ke depan gitu. Jadi enggak menuntut kemungkinan juga teman-teman yang sekarang ikut di Indonesian Action gitu, yang masih
kuliah atau masih SMA, saya kan nggak tahu mereka 5-10 tahun ke depan itu bakalan jadi apa gitu. Jadi saya punya relasi yang bisa saya kolaborasikan untuk ke depannya lagi gitu mungkin. Oke, luar biasa. Iya sih, aku jadi ngebayangin ketika oke, pengabdian masyarakat dalam 1 hari aja udah pisahannya memang udah ada nangis-nangisnya. Gimana kalau berhari-hari jadi Nah, satu yang awalnya masih asing gitu ya, terus harus hidup bersama, makan bersama dan berbagi kehidupan bersama gitu. Luar biasa sih. Jadi terbayang gitu ya harunya. Oke, tadi udah sedikit dicerita. Tadi dari jawaban Karisa itu aku jadi membayangkan bagaimana Indonesia Youth Action ini tuh menjadi sebuah jembatan ya antara ini orang-orang masuk ke dalam Indonesia Youth Action dan mau kasih impact ke orang-orang dan di mana Indonesia Youth Action itu menjadi pihak tengah yang mengelola SDM dari dua sisi ini tuh Kak. Nah, eh, tantangan apa sih Kak yang biasa dihadapi oleh Indonesia Youth Action menjadi pihak yang di tengah ini? oke, mungkin kalau secara umum kita sebagai sebuah yayasan ya, dan kita NGO ya, nggak ada keterkaitan dengan apapun gitu. Jadi kita bebas, kita freedom. Jadi mungkin kita selalu punya tantangan, beberapa tantangan, baik itu mungkin tantangan kalau secara pendanaan pastinya gitu. Terus dari segi mungkin walaupun punya koneksi, tapi ada beberapa koneksi yang mungkin agak susah bagi kita gitu, karena kita dianggap sebagai mahasiswa gitu. Lalu mungkin ketika berkomunikasi dengan satu daerah, mereka karena mikirnya, oh yayasan dari dari kemahasiswaan atau dari anak-anak muda, mereka kurang mau berkolaborasi dengan kita. Ada tuh pemerintah-pemerintah yang nggak support kita gitu. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita gitu. Nah, mungkin juga kalau secara tantangan di dalam persiapan program atau volunteer itu kita banyak menguras waktu ketika mungkin kita harus jalan atau menuju ke sebuah desa pengabdian itu memakai kapal gitu dan sebagainya dengan banyak tantangan yang mungkin kita harus hadapi gitu, baik itu cuaca laut mungkin yang pernah, mungkin saya juga pengen cerita nih, waktu kita ke Raja Ampat dulu kita tuh punya apa ya, ketakutan sendiri karena kita itu ambil di musim yang memang lagi gelombang tinggi gitu. Jadi kapal kita tuh benar-benar dihantam ombak dan kebayang dong kita tuh harus benar-benar eh, sebagai panitia tuh jangan panik, sehingga kita harus membuat teman-teman peserta juga jangan panik gitu. Kebayang dong gimana kalau misalnya pada panik terus pada goyang-goyang, ya salam ya Allah. Begitulah tantangan yang mungkin kita ada di lapangan gitu ketika membuat program gitu. Mungkin ada juga tantangan misalnya dari lokasi pengabdian ada pihak yang tidak mensupport kita karena mungkin kita bekerja sama dengan kepala desa ini. Lalu ada warga di desa situ nggak sinkron dengan kepala desa. Jadi Hmm. sehingga dengan kedatangannya kita dianggap sebagai bisa dibilang misalnya apa ya bilangnya, kayak bukan provokator juga, tapi kayak mendukung bapak itu atau kepala desa tersebut lagi gitu. Jadi memang ada tantangan tersendiri dan selama saya menjalankan atau berkolaborasi dengan Indonesian Election memang ada hal-hal yang memang di luar kendali kita dan itu selalu kita buat eh, have fun aja dan kita selesaikan dengan baik-baik dengan pihak yang mungkin apa namanya bisa berkolaborasi dengan kita di masa mendatang gitu. Yang penting kita klarifikasi, bilang baik-baik, ngomong baik-baik sehingga dari beberapa pihak tersebut juga bisa menerima kita dengan baik di daerah mereka gitu sih. Oke, berarti itu terjadi proses lobby negosiasi juga kah, Kak, ketika Benar-benar. di dalam, oh, oke, oke. Wah, luar biasa sih, kebayang. Tiba-tiba kebayang ketika kita masuk ke dalam lingkungan suku-suku tersebut, terus, wow, ternyata mendapatkan sambutan yang misalkan kurang baik dan lain sebagainya, itu tantangan yang mungkin di luar ekspektasi juga ya, Kak ya. Nah, kalau misalkan dukungan dari pemerintah itu Kak, apakah udah ada yang nyampe ke Indonesia Youth Action atau gimana? Kalau dibilang dari pemerintah sih, kita nggak pernah yang ada support pendanaan mungkin ya, tapi secara program kita selalu dapat support dari pemerintah, setidaknya dari kecamatan aja gitu. Mungkin kalau secara dari apa namanya umum di Indonesia, mungkin kita selalu pakai logo Kemenpora atau enggak logo-logo
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu, karena hal-hal yang kita angkat di dalamnya itu berkaitan gitu dengan Kemenpora, karena memang kita organisasi atau yayasan kepemudaan, di mana kita selalu juga ikut dalam event-event yang diadakan oleh Kemenpora ketika kita dapat undangan sebagai organisasi kepemudaan, sehingga organisasi kita selalu mensinkronkan event-event kita juga dengan event-event yang ada di Kemenpora gitu. Jadi kalau secara umum kita selalu punya kolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Kemudian mungkin kalau secara ekonomi dan pariwisata, kita selalu punya koneksi juga dengan beberapa organisasi atau komunitas di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya kayak Generasi Pesona Indonesia atau yang biasa disebut GENPI gitu. Jadi ada organisasi-organisasi di bawah pemerintahan atau yang bisa biasanya mendukung event-event pemerintahan, kita coba kolaborasi juga. Jadi yang penting di sini lagi memang networking yang harus kita jaga dan kita pelihara gitu ya. Jangan sampai sekali dua kali kita udah siap buat event di daerah tersebut atau uh, di negara ya, bisa juga dibilang di negara, ya udah kita mutusin hubungan gitu, networking kita dengan orang tersebut gitu. Jadi yang paling bisa dibuat sih dan paling mahal menurut saya ya, yang nggak bisa dibeli dengan uang itu ya networking sih yang paling penting. Oke, ya betul-betul. Dari satu kegiatan komunitas, yayasan gitu, ternyata bisa mempertemukan kita dengan banyak kepala lain yang ya bisa berkolaborasi gitu ya kan di kedepannya. Sama seperti ini kesempatan aku ada di rumah milenial, terus bisa ketemu dengan Karisa, ini juga salah satu momen yang wah banget gitu ya, karena bisa mendengar langsung cerita dan apa ya, dari apa yang disampaikan Karisa aku bisa membayangkan gitu bagaimana Karisa menjalankan Indonesia Youth Action. Oke, Kak. Ini karena masih di awal 2024 nih, masih di bulan Januari. Aku mau tanya pertanyaan klise gitu. Apa goals Indonesia Youth Action untuk tahun ini gitu? Karena kan tadi dari peletakan batu pertama udah ada tantangannya dan lain sebagainya. Pasti selalu ada harapan baru nih. Nah, ini edisi 2024 apa tuh, Kak? Oke, secara general juga kita Indonesian Action sebenarnya punya secara visi misi mungkin udah ada lah di buku panduan, proposal dan sebagainya. Tapi secara visi misi, secara tim kita yang nggak pernah tertulis itu adalah kita pengen event-event kita di dalam negeri itu menginjakkan kaki atau meninggalkan jejak itu di 7 pulau di Indonesia. Pulau-pulau yang mungkin pertama kita udah melewati 5 pulau. Jadi kita pengen ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera. Kita udah pernah dan goals itu tercapai di tahun 2023 gitu. Jadi sekarang kita punya goals bahwa kita tuh harus benar-benar bisa meninggalkan jejak baik kita, jejak bahwa Indonesian Action pernah ke pulau-pulau tersebut, jadi punya PR sekitar 2 pulau lagi yang belum kita jejaki. Jadi sehingga goals tahun ini yaitu kalau di dalam negeri ya itu sih pengen ngejejaki beberapa pulau yang belum pernah kita jejaki gitu. Karena memang pulau-pulau kecil ya kayak Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Maluku memang pulau-pulau kecil, tapi secara keseluruhan pulau umumnya kita udah pernah mencapai di 2023 dan kita senang banget di 2023 itu benar-benar bisa mencapai gitu ya 5 pulau terbesar di Indonesia. Jadi kita punya visi misi ke depan dan tujuan kita ke depan di tahun 2024 kita bisa mencapai 2 pulau yang belum kita capai gitu. Lalu mungkin secara visi misi ke event luar negeri kita punya program di berbagai negara yang tahun ini pengen kita jadikan tujuan kita gitu kayak mungkin ke Korea, ke Vietnam, Kamboja dan Turki gitu ya. Jadi ya semoga sih di tahun 2024 ini bisa mencapai negara-negara tersebut gitu. Dan kita juga nggak cuma mencapai, tapi kita belajar di sana, belajar budayanya, belajar bagaimana kehidupan di sana dan sebagainya gitu. Jadi goals kita itu memang bukan hanya sekedar jalan gitu, sekedar buat event, tapi punya hal-hal lain juga yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia atau kalau ke dalam negeri kita sebagai pemuda apa sih yang kita bawa ke daerah tersebut karena mungkin ya samalah seperti kata-kata Bung Karno ya beri aku 10 pemuda gitu mungkin aku belum bisa
mencabut apa yang bisa dicabut gitu di akarnya, tapi beri satu pemuda yang memang benar-benar mau bekerja sama, mau bersama-sama bersungguh-sungguh, mungkin akan aku goncangkan dunia gitu sih. Oke, luar biasa. Berarti ini lebih ke memperluas eksplorasi jalan-jalannya juga dan meninggalkan jejaknya Indonesia Youth Action ini ke pulau-pulau yang belum gitu ya. Ini dua pulau ini apa nih, Kak? Nggak boleh di-spill. Ya, kita belum pernah ke Pulau Bali sama Pulau Maluku sih. Jadi memang tahun ini kita punya dua target. Kalau Maluku mungkin di bulan Februari nanti after pemilu kita udah selesai ya. Kita semoga lancar. Mohon doanya juga di Februari nanti kita udah mencapai satu pulau. Nah, tinggal satu pulau lagi nih Bali gitu. Kalau Pulau Lombok mungkin kita udah pernah. Secara pulau-pulau kecil yang lain kayaknya udah pernah sih. Yang jangan dilihat sampai kecil-kecilnya kayak Pulau Natuna atau Pulau Miangas, Pulau Rote. Nah, itu paling susah itu dicapai. Yang penting secara umum sih goals kita udah tercapai gitu. 5 pulau, kemudian sekarang kita nambah 2 pulau lagi yang memang secara keseluruhan akhirnya kita menjajaki Indonesia seperti namanya Indonesian gitu. Jadi ya Indonesian Action juga namanya kan Indonesian Youth gitu ya. Jadi pemuda Indonesia yang benar-benar bisa meninggalkan jejak di beberapa pulau di Indonesia gitu. Oke, luar biasa. Semoga berhasil mencapai goals-nya ya di tahun ini. Kak, menarik nih untuk aku pribadi juga dan mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut nih, kira-kira apa yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman yang sekiranya tertarik gitu ya untuk mengikuti program Indonesian Youth Action ini. Oke, mungkin kalau untuk persiapan sih sebenarnya dari event-event kita dahulu juga kita selalu ngasih tahu atau nge-spill nih ke peserta yang pengen ikut event kita harus menghafal gitu SDGs atau tahu atau paham lah apa itu SDGs, berapa poinnya, apa pilar-pilarnya dan sebagainya. Karena yang berkaitan dengan kita itu ya SDGs gitu. Kita semuanya memakai pernak-perniknya ber-SDGs gitu dari lanyard terus ID card yang kita pakai SDGs lalu mungkin di feed kita juga selalu kita pakai 17 poin SDGs yang mungkin kalau secara umum di Indonesia mungkin melihatnya cuma ada di Bappenas. Nah, teman-teman pemuda itu banyak banget yang belum tahu apa itu SDGs. Makanya hadirnya Indonesian Nation bukan hanya sebagai organisasi yang sekedar ada, tapi bisa mendukung apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dan dunia. Karena SDGs kita tahu sendiri ya, 2030 itu memang targetnya goals internasional itu tercapai SDGs dari memang yang dulu dikatakan MDGs. Tapi ketika saya melihat pemuda-pemudi Indonesia itu, ketika saya bilang misalnya nge-spill nih, kita harus ngafal SDGs atau tahulah apa itu SDGs. Banyak banget pemuda-pemudi Indonesia itu yang belum tahu. Jadi dengan hadirnya kita, dengan kita selalu nyeleksi peserta kita yang udah paham SDGs dan sebagainya, harapannya bisa mencapai 1% aja untuk pemuda-pemudi Indonesia bisa sedikit lebih tahu tentang SDGs karena itu hal-hal yang mungkin ke depan akan sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita di masa mendatang gitu sih Kak. Oke, ini SDGs ini menjadi salah satu identitas yang penting banget untuk ditanamkan dalam jiwa pemuda sekarang juga ya Kak ya. Karena ini kayak too much information, tapi aku juga tugas akhirnya seputar ada youth empowerment dan menyangkut tentang SDGs. Memang sekarang SDGs ini juga menjadi agenda nasional gitu ya, kayak memang diterapkan sama pemerintah. Makanya ya dengan adanya Indonesian Youth Action ini juga salah satu wadah gitu ya untuk ngebooster bagaimana pelaksanaan SDGs di Indonesia. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik, ayo segera tanamkan SDGs dalam jiwa kalian gitu. Oke, baik. Kak, ini luar biasa sharing-sharing dari Karisa. Nah, eh, dari tadi aku selalu bisa mendapatkan sosok Karisa yang selalu optimis dan ya bersemangat gitu. Nah, tapi sebagai manusia ya, kita ada masanya draining dan lelah gitu. Nah, itu bagaimana Karisa bisa ngembaliin semangatnya lagi untuk ya kembali bergerak gitu bersama Indonesian Youth Action. Oke, terkait semangat ya mungkin ya. Ya, Saya juga kadang bingung ya sama diri sendiri gitu. Udah capek di kantor, tapi pulang-pulang masih sanggup gitu buat rapat, meeting bareng teman-teman, buat project atau ngeidein project atau ngerencanain program apa yang akan kita jalankan ke depan gitu. Jadi kalau dibilang atau omongan dari teman-teman saya, ini anak selalu sibuk buat tiap malam rapat, rapat, rapat gitu. Jadi kalau teman-teman saya di
yang ada di sekitar saya pasti bilangnya gitu. Nah, mungkin untuk kadang kita sebagai manusia juga ada bosennya, ada capeknya, ada lelahnya. Kadang saya selalu istirahat atau mungkin ketika udah lagi capek-capeknya ya udah kita nggak ada meeting sama sekali malam itu full mau istirahat mau laksanain mungkin mau nonton atau mau bareng family time dengan keluarga atau mau keluar gitu yang gimana kita nggak punya kesibukan dengan organisasi gitu. Jadi kalau kita memang udah bosen ya udah kita sama-sama aja bilang di kepanitiaan atau di grup kita istirahat dulu ya malam ini gitu. Mau cari suasana baru atau sekedar memang full istirahat di rumah gitu. Itu sih Kak yang saya lakukan gitu. Oke, berarti tetap walaupun apa ya tadi selalu ada rapat dan selalu ada agenda di setiap malam, tapi tetap sadar ketika tubuh itu butuh untuk beristirahat gitu ya Kak, dan penting banget untuk mengkomunikasikan gitu. Jadi nggak memaksakan diri, tapi juga yang lain juga tahu sama kondisi kita. Oke, luar biasa nah Kak. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Ini nggak kerasa banget kita udah 40 menitan ya mungkin ya ini karena seru banget kisah-kisah dari Indonesian Youth Action ini. Mungkin terakhir aku mau tanya pesan dari Karisa untuk muda-mudi di Indonesia ini, Kak. Oke, sebenarnya kalau mau dipesanin sih bagi generasi muda Indonesia ya. Jadi bagi generasi muda Indonesia itu mungkin teman-teman bakalan tahu bagaimana kehidupan kita di masa mendatang baik dengan adanya eh, ChatGPT dan beberapa yang udah canggih lah, AI dan sebagainya gitu. Jadi kita bukan hanya saingannya bukan sesama manusia lagi, tapi mungkin kita saingannya udah sama robot dan mungkin aja apa yang ada di keseharian kita selama ini bisa saja ditukarkan dengan robot. Tapi ada hal-hal yang nggak pernah bisa dilakukan oleh robot, misalnya kayak menganalisis sesuatu menggunakan otak. Nggak mungkin dong sepintar apapun robot itu bisa. Kemudian sikap, perilaku gitu attitude kita gitu, manner apa yang kita punya ketika kita dalam kehidupan kita itu nggak bisa digantikan oleh robot karena mereka kan nggak punya perasaan atau sebagainya gitu. Akhlak apa yang mungkin kita punya itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Jadi harapan saya bagi pemuda-pemudi Indonesia yang bermanfaat di bumi dan semoga bergema di langit gitu. Luar biasa. Wah, ini bisa menjadi quotes ya. Ini nanti di thumbnail ya. Oke, ya sih. Luar biasa tentang bagaimana AI dan teknologi ini sudah mulai menguasai dunia ya. Baru aja lihat nih salah satu di brand gitu, dia bisa mendeteksi kita belanja apa gitu. Bahkan kayak gitu aja udah pakai robot gitu. Tapi ternyata ya ada sisi kita dari kemanusiaan untuk menganalisis dan menggunakan otak dan hati kita ternyata masih bisa menjadi manusia dan berdampak gitu. Oke, terima kasih banyak Karisa untuk sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Sangat senang sekali bisa mendengar banyak cerita dan petualangan yang sudah dilakukan sama Indonesian Youth Action dan harapannya ke depannya semoga semakin bisa berdaya berkarya bermakna dan ya apresiasi seterus-terusnya aku ucapkan dari aku pribadi dan termasuk ada apresiasi juga nih dari Rumah Millennials untuk Karisa. Oke, Aku dokumentasi dulu ya, Kak ya. boleh boleh. Oke, aku foto, Kak. Mulai bergaya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Karisa. Sekali lagi aku ucapkan dan semoga sehat selalu. Semoga goals-goalsnya di tahun 2024 ini bisa tercapai. Dan terima kasih sekali sudah bersedia mengisi podcast ke-12 kita ini. Dan terima kasih juga untuk One Health Foundation dan Pets kita yang sudah mensupport adanya program ini. Semoga podcast ini bisa menginspirasi banyak pemuda yang lain untuk bisa berdaya, berkarya, bermakna seperti Karisa. Terima kasih banyak Karisa. Oke, Oke. Tri. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari podcast ke-12 ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.